Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Akmal Rahmansyah dari Mudi Nusa Semarang. Saya ingin bertanya ataupun saya ingin memperjelas tadi tentang pertanyaan yang pemateri katakan tadi, siapa guru tauhid Imam Asy-Syafi'i tadi. Itu mungkin bagi saya kurang jelas, mohon diperjelas. Sedikit lagi, pernah saya berdiskusi dengan kawan saya yang kebetulan orang sebelah. Mereka mengatakan ataupun mereka memperlihatkan matan kitab mereka yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi kalau tidak salah, mereka bertauhid mengatakan Allah itu benar di atas aras di matan kitab mereka. Bagaimana menurut pendapat Tengku, bagaimana cara kita membantah atau meluruskannya? Apakah ada dalil dari referensi kitab kita untuk membantah, ataupun bagaimana baiknya menurut pendapat pemateri sekalian? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Ustaz. Jadi tentang guru tauhid Imam Syafi'i, itulah seperti jawaban kami tadi, tidak ada riwayat mutawatir tentang bagaimana pendidikan tauhid beliau. Jadi karena tidak ada riwayat yang mutawatir, jadi kan akhirnya kalau dijawab juga, akhirnya jawaban jadi jawaban syak nanti, tidak jawaban yakin kan? Karena tidak ada yang mutawatir, kan? Yang mutawatir itu kan cuma 5, awali, kan? Apalagi mujarrabat, apalagi mutawatir, apalagi yang 2 tadi hesi, kan? Jadi itu yang hasil yakin. Jadi kalau selain itu tidak ada yang mutawatir. Tentang jawabannya Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa Allah itu di langit. Nah, inilah persoalan masalah orang. Makanya dalam kitab tauhid itu sampai pengarang kitab tauhid itu beliau katakan la taqtar bizawahir. Jangan engkau tertipu dengan lafaz-lafaz zahir. Jangan engkau tertipu dengan lafaz zahir dari orang. Karena kita kalau berpegang dengan zahir perkataan orang saja, kalau kita berpegang dengan zahir perkataan orang saja, ini yang kemudian ada misalnya Syekh, siapa itu namanya, Syekh saya sudah lupa namanya, pengarang kitab Milal wan Nihal, kan? Beliau sampai mengatakan, ini dalam Dusuki ada dijelaskan Ummul Barahin. Beliau mengatakan bahwa kudrah Allah itu bisa takluk dengan muhal. Kemahakuasaan Allah itu bisa terhubung dengan sesuatu yang mustahil. Artinya Allah bisa menciptakan anak, Allah bisa menciptakan orang tua, Allah bisa menciptakan istri. Jadi kudrah itu bisa terhubung dengan sesuatu yang mustahil. Ya, dimana kalau dalam akidah kita, kudrah Allah itu cuma takluk, cuma terhubung dengan yang jaiz, tidak terhubung dengan yang mustahil. Nah, karena kalau dia kudrah bisa terhubung dengan yang mustahil, itu bisa binasa iman nanti. Binasa iman bagaimana? Allah itu bisa bisa kudrah Allah kalau bukan binasa iman, itu nanti bisa jatuhnya kepada kekufuran, bisa merubah hakikat daripada sesuatu. Jadi kalau kudrah bisa terhubung dengan yang mustahil, berarti mustahil itu kan wajib tiada. Mustahil itu tidak menerima ada. Mustahil itu hanya menerima tiada. Ya, kalau kudrah bisa terhubung dengan mustahil yang dia itu tiada, terhubungnya itu apa? Tentunya untuk ijab, kan? Akhirnya mustahil dia punya 2 sisi, yaitu sisi adam dan sisi wujud. Kalau mustahil sudah punya 2 sisi, itu bukan mustahil namanya, jaiz namanya. Jadi itu sudah melenceng daripada hukum akal. Dan kata-kata daripada, tidak salah saya, Ibnu Hazm, kata-kata dari Ibnu Hazm ini, kudrah bisa takluk dengan segala yang mustahil, ini karena dia fahami
dari jawaban Nabi Idris ketika ditanya oleh iblis. Nah, Nabi Idris ketika ditanya oleh iblis, jadi iblis ketika itu datang dengan rupa Nabi Adam membawa kulit telur, lalu tanya kepada Nabi Idris yang waktu itu beliau sedang menjahit, apakah Allah mampu meletakkan dunia dalam kulit telur ini? Jadi Nabi Idris jawab, Allah maha kuasa memasukkan dunia ke dalam lubang jarum. Karena waktu itu Nabi Idris lagi menjahit Karena dia jangankan cuma letakkan dalam meletakkan dunia di kulit telur, Allah maha kuasa memasukkan dunia dalam lubang jarum. Jadi kalau dilihat secara zahir, ini kan berarti mustahil dunia bisa diletakkan, bisa bertempat di kulit telur. Dunia itu kan apa isinya? Gunung, laut, dan lain sebagainya. Jadi kan adalah sesuatu yang mustahil meletakkan dunia di kulit telur. Jadi dengan jawaban Nabi Idris ini, jangankan letakkan di kulit telur, masukkan ke lubang jarum juga bisa. Artinya kudrah Allah itu bisa terhubung dengan yang mustahil. Jadi kalau kudrah Allah bisa terhubung dengan yang mustahil, berarti kudrah Allah bisa terhubung kepada menciptakan anak, menciptakan istri, menciptakan sekutu, dan lain sebagainya. Akhirnya binasa iman. Makanya dikatakan la taghtar bizawahir. Jangan engkau tertipu dengan perkataan-perkataan zahir. Nah, jadi kalau kita berpegang dengan perkataan zahir, jadinya begini. Seperti itu juga dengan kata Imam Syafi'i, Allah bersemayam, Allah bertahta di atas aras, la taghtar bizawahir. Nah, karena istawa bertahta itu dia punya dua makna. Dia punya makna hakiki, dia punya makna majaz. Nah, dan lafaz kalau tidak dimungkin dia bermakna hakiki, maka dia akan dihamal kepada makna majaz. Kalau melihat karenah Imam Syafi'i, jadi Imam Syafi'i mengatakan itu berarti beliau menghendaki kepada makna majaz. Kalau makna majaz apa karenahnya? Ilmu kita menyoba bahasa Lumbak Daya tangkura aron ke karenah. Maksudnya apa? Ilmu kita bahwa istihalah, mustahil Allah itu bertempat. Karena kalau Allah bertempat itu berarti Allah jadi jisim. Kalau Allah bertempat di aras, pertanyaan selanjutnya adalah mana lebih besar Allah dengan aras? Sama dengan pertanyaan orang, kandang itu, gajah itu apanya lebih besar? Yang lebih besar itu adalah kandangnya. Karena tidak mungkin gajahnya begini, kandangnya begini. Kalau Allah bertempat di aras, karena arasnya Allah. Katalah tanya takbirkan Allahu Akbar itu kan. Bukan Allah maha besar, aras Allah amat besar. Jadi nyakibat itulah la taghtar. Jadi kalau lafaz tidak bisa dihamal, dipertanggungkan kepada makna hakiki, maka dihamal kepada makna majazi. Butuh karena. Iya, karena ada dua, ada lafziyah, ada haliyah. Kalau tidak ada karena lafziyah, maka karenahnya karena haliyah. Apa karena haliyahnya? Ilmuka karinatun. Ilmu engkau itulah menjadi karena. Jadi B asal Imam Syafi'i, itulah saya bilang ada agenda terselubung. Dia ingin menipu kita, memperangkap kita masuk dalam keyakinan dia. Kemudian mengatakan kita sudah sesuai dengan, padahal mereka anti Imam Syafi'i, anti madhab. Jadi kan ada agenda tersembunyi berarti.